semangat yang luar biasa. Ya, nah baik anak-anak kami. Seperti biasa sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini, mata pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Saya Bu. Yes. Kerjasamanya ya. Dan sekarang kita langsung masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang buah apel. Ya. Jadi di sini Ibu sudah menyediakan apel aslinya ya, ini apel asli ya. Nah, untuk itu adik-adik kami, anak-anak kami, jadi anak-anak kami silakan dengarkan cerita tentang apel dan bagian-bagiannya. Bagian apel. Jadi cerita apel merah yang istimewa. Di sebuah kebun yang hijau dan subur, tumbuhlah sebuah pohon apel yang rindang. Pada salah satu rantingnya tumbuhlah sebuah apel yang bulat, merah mengilap dan harum sekali. Namanya apel merah. Apel merah ini sangat senang tumbuh di pohon itu. Ia menikmati cahaya matahari dan air hujan yang membantunya tumbuh besar dan manis. Suatu hari, ia mendengar anak-anak bermain di bawah pohon sambil berkata, "Wah, enaknya makan apel." Tapi, apa sih bagian-bagian apel itu? Nah, mendengar itu apel merah pun mulai berbicara dalam hati. Pertama, aku punya kulit. Kulitku berwarna merah dan melindungi bagian dalamku. Kulitku juga membuatku terlihat cantik dan menarik. Lalu, di dalamku ada daging buah. Dagingku empuk dan manis. Bagian inilah yang paling sering dimakan orang atau manusia. Jangan lupa, aku punya biji juga. Bijiku kecil-kecil dan berwarna coklat. Kalau ditanam, bisa tumbuh menjadi pohon apel yang baru loh. Dan terakhir, aku punya tangkai yang menempel di ranting. Lewat tangkai inilah aku menerima air dan makan dari pohon induk. Anak-anak pun memetik apel merah dengan hati-hati. Mereka mengupas kulitnya, memakan dagingnya, lalu menyimpan bijinya untuk ditanam. Mereka belajar banyak hari itu, bukan hanya tentang rasanya yang lezat, tapi juga tentang bagian-bagian apel yang penting. Apel merah merasa bahagia karena bisa menjadi makanan sehat dan juga sumber pelajaran. Nah, bagian-bagian apel yang dijelaskan dalam cerita satu, yaitu kulit. Kulit
dan lezat. Ketiga, biji benih yang bisa tumbuh menjadi pohon baru. Keempat, tangkai penghubung antara buah dan pohon. Jadi begitulah cerita tentang apel dan bagian-bagian. Silakan perhatikan. Ini adalah gambar apel. Ada dua warna. Ada merah, ada hijau. Warna merah menunjukkan bahwa apel sudah bisa dipanen. Sedangkan warna hijau menunjukkan apelnya masih belum bisa dipanen, ya. Nah, ini gambar apel. Ini ibu buat dari kertas, pakai kertas plastik atau kertas origami, ya. Sedangkan ini adalah gambar-gambar apel yang ibu buat. Ada juga dua warna, ada warna merah dan ada warna hijau. Jadi ibu sudah jelaskan, merah menunjukkan bahwa apel sudah bisa dipanen atau dipetik lalu dimakan. Sedangkan hijau itu menunjukkan buah apelnya masih belum matang atau masih belum bisa dipanen, ya. Nah, sekarang kita masuk pada apel aslinya. Kita lihat di mana kulit, di mana daging, dan di mana bijinya serta tangkainya. Ya, ini dinamakan tangkai, ini dinamakan kulit, dan sekarang kita buktikan di mana dagingnya serta bijinya. Oke? Nah, sekarang ibu belah, ya. Setuju, ya? Nah, sekarang ibu belah. Nah, merah berarti ini kulit. Kulit, ya, warna merahnya ini adalah kulit. Sedangkan daging apel yang ini dia, ya. Dan bijinya ini dia di dalam. Ini yang dinamakan biji, dan ketika bijinya ditanam maka menghasilkan pohon apel yang baru. Oke? Sekarang kita coba cicipin. Ya. Silakan anak-anak kami berikan pendapatnya bagaimana rasa apelnya. Seperti apa rasanya? Manis tidak? Lezat tidak? Nah, sekarang kita coba. Oke, silakan berdiri dan tunjukkan bagaimana rasa apel. Berdiri dulu. Perlihatkan di kamera. Enak rasanya, Manis. Luar biasa. Nah, kami sudah bisa merasakan bagaimana enaknya dan yang tidak enaknya. Ya, bagaimana? Enak bukan? Enak. 1, 2, 3, tenangkan. Nah, di sini kita bagi-bagi, ya. Ini supaya semua bisa merasakan bagaimana rasanya apel. Bagi. Ini sedikit-sedikit. Nanti beritahu bagaimana rasa apel, ya. Bagi-bagi sedikit. Kamu sudah, ya. Yang lain juga biar kebagian dulu. Silakan makan. Coba berikan tanggapannya nanti habis merasakan bagaimana enaknya apel, ya.
Nah, ini namanya bagi-bagi. Mencicipi bagaimana rasanya apel. Dicicipi ya, dan diberitahu nanti bagaimana rasa apelnya. Nanti kalau enak, oke, anak-anak kami sudah bisa membuatnya. Bisa langsung cara buat. Kalau ini bisa digunting, dibuat. Kalian coba membuat seperti ini. Bisa juga digambar. Bisa.
mengerti tentang apel yang sudah Ibu sampaikan? Nah, kalau sudah mengerti, sudah memahami di mana kulit, daging, biji, dan ranting, ya. Jadi Ibu sekarang mau bertanya, kalau memang anak-anak kami sudah memahami pada buah apel yang sudah Ibu perlihatkan, maka sekarang Ibu mau bertanya. Ini kita pakai gambar saja karena yang aslinya sudah ini masih ada. Ibu mau tanya, warna yang merah ini apa? Kulit. Apa? Kulit. Kulit, betul sekali. Kalau yang ini, kalau bagian ini apa? Daging. Betul sekali. Ini Daging. daging. Rantingnya. Ini ya, di sini ada rantingnya, tadi udah kelepas. Jadi mudah-mudahan anak kami sudah paham di mana kulit, di mana daging, di mana biji, dan di mana ranting. Jadi mudah-mudahan anak-anak kami sudah bisa paham, dan sehingga kalau kita kemana-mana melihat apel, buah apel ketemu, dan kita bisa beli ya, karena rasa apelnya manis, lezat, bikin tertarik. Melihatnya saja sudah tertarik, apalagi memakan dagingnya enak ya. Oke, karena anak-anak kan sudah memahami mengenal buah apel, dan kesimpulannya apel adalah buah yang lezat dan kaya manfaatnya. Selain rasanya yang manis dan menyegarkan, apel juga memiliki berbagai bagian yang penting untuk pertumbuhan yang berlangsungnya hidupnya. Ya, dan kami semoga bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengenal buah-buahan. Jangan hanya apel, tetapi juga pada buah-buahan yang lain, ya. Dan anak-anak kami sudah merasakan. Oh ya, bagaimana dulu perasaan kalian setelah mencicipi apel? Bagaimana perasaan kalian? Senang, karena telah merasakan bagaimana manisnya dan lezatnya apel. Ya, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak kami dan juga kepada kita semua. Oleh sebab itu, sebelum kita tutup, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Berani. Amin. Terima kasih. Sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati anak-anak kami dan kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.